Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat guru di channel YouTube saya, di mana selalu akan membahas tentang materi maupun latihan soal terkait PPG baik pretest maupun UP. Nah, pada video saya kali ini, saya akan melanjutkan materi saya di video saya yang sebelumnya tentang Principle of Assessment atau prinsip-prinsip penilaian, yang merupakan salah satu kisi-kisi yang ada untuk pretest maupun UP. Nah, pada materi kali ini kita akan fokus kepada validity. Sebelumnya sudah ada practicality dan reliability. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan, nanti akan saya sematkan linknya di deskripsi. Oke, sahabat guru, kita langsung saja melihat atau mempelajari tentang validity. Apa yang dimaksud dengan validity atau validitas, yakni instrumen atau tes yang mengacu pada tingkat ketepatan tes tersebut sebagai alat ukur hasil belajar siswa. Jadi, tes atau instrumen kita harus tepat mengukur apa yang hendak kita ukur, gitu. Nah, suatu tes atau instrumen dikatakan valid apabila tes instrumen kita tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak kita ukur. Dicontohkan di sini, tes yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi listening, maka seluruh butir soal harus berbentuk tes lisan yang diperdengarkan kepada siswa, bukan teks tulis. Nah, jadi dalam tes listening, teksnya itu dalam bentuk lisan yang diperdengarkan. Mungkin siswanya hanya memiliki lembar jawaban soal. Dia tinggal pilih A, B, C, atau D. Nah, dalam membangun validitas itu atau untuk menghasilkan validitas itu ada 5 cara. Yang pertama itu ada content validity, yang kedua ada criterion validity, yang ketiga ada construct validity, yang keempat ada consequential validity, yang kelima ada phase validity. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu content validity. Di sini dikatakan content validity itu didapatkan jika the correlation between the content of the test and the language skill atau structure dan lainnya itu berhubungan gitu ya, with which it is meant to be measured has to be crystal clear, di mana yang hendak diukur itu atau hendak dinilai itu harus jelas. Jadi di sini kata kuncinya adalah hubungan antara konten, isi, materi dari tes tersebut dengan skill bahasa ataupun grammar, vocabulary, dan lainnya berhubungan gitu. Ada hubungannya, ada korelasinya. The test items should really represent the course objective. Jadi materinya itu harus tergambarkan di tes itemnya gitu. Nah, di sini dikatakan, what do you think if a listening test required students to read passages to complete instead of requiring students to listening attentively? Apakah tes tersebut memiliki content validity? Jadi di sini digambarkan bahwa ada seorang guru ingin melaksanakan atau bagaimana jika kita ingin melaksanakan tes listening yang menyuruh siswa kita untuk membaca atau melengkapi teks, read passage to complete, daripada meminta siswa kita untuk mendengarkan. Jadi nanti agak rancu, reading atau listening. Jika kita ingin mengadakan tes listening, maka harus listening, gitu ya dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada criterion validity. This kind of validity, nah jenis validity yang ini menekankan pada hubungan antara the test score and the outcome. Kalau tadi correlation atau relationship between the content, isi dari tes tersebut, kemudian yang di sini adalah the test score and the outcome, hasil tesnya, nilainya ya. The test score should really, jadi hasil tesnya itu harus benar-benar menggambarkan kriteria yang ingin diukur dalam suatu tes.
Nah, untuk menghadirkan criterion validity ini ada dua cara. Yang pertama yaitu concurrent validity, di mana untuk mendapatkan concurrent validity ini adalah dengan hasil tes tersebut didukung dengan penampilan atau kemampuan dari tes tersebut. Contohnya di sini, the validity of high score, jadi validitas dari nilai yang tinggi pada suatu ujian akhir bahasa akan terverifikasi dengan kemampuan dia dalam menggunakan bahasa tersebut. Jika dicontohkan di sini misalkan nilai speaking-nya itu tinggi, harus mencerminkan nilainya tersebut. Kemudian yang kedua ada predictive validity. The predictive validity tend to assess and predict student possible future success. Jadi nilai atau skor yang di predictive validity ini cenderung untuk memprediksikan kesuksesan siswa pada masa yang akan datang. Contohnya dengan katakanlah nilai akhir semester atau IPK suatu mahasiswa itu 4, maka kemampuan dia juga, atau dengan kata lain harus bisa mempertanggungjawabkan nilai 4 itu, atau dengan pujian itu, di mana mungkin memang benar-benar menguasai seluruh materi ataupun subjek yang diambil pada semester itu atau bahkan selama dia kuliah. Kemudian juga bisa jadi dicontohkan mungkin dengan skor TOEFL test. Itu kan mencerminkan atau memprediksikan bahwa siswa ini memiliki nilai yang bagus dengan kemampuan juga yang bagus. Kemudian yang ketiga ada construct validity. Nah, di construct validity ini refers to concept or theories which are underlying the usage of the certain ability, including language ability. Construct validity show the result of the test really represent the same. Jadi maksudnya construct validity teori yang menjadi dasar dari kemampuan atau penggunaan sesuatu skill atau kemampuan, termasuk kemampuan berbahasa. Saya contohkan construct validity ketika kita ingin kemampuan sesuatu instrumen kita, instrumen tes kita harus mencerminkan itu. Jadi baik dari konsep, teori, dan lainnya yang menjadi dasar agar siswa kita itu, atau agar kita mengetahui sejauh mana siswa kita itu mengetahui descriptive text. Mungkin konstruksi dari descriptive text itu seperti apa. Misalkan, social function-nya, kemudian definition-nya, text structure-nya, terus language features-nya, seperti itu. Jadi construct validity ini bukan hanya sekedar konten, tapi lebih dari konten. Mungkin terkait konsep atau materi bisa dimasukkan ke konten, tetapi construct lebih dari itu, gitu ya. Kemudian yang keempat ada consequential validity. Nah, consequential validity ini bagaimana instrumen tes atau hasil dari tes tersebut itu memiliki efek atau dampak baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. The use of the test is consequential validity, dikatakan memiliki konsekuensial validitas to the extent that society benefit from the usage of the test. Ada benefitnya gitu. Yang kelima adalah face validity, di mana face validity ini refers to the degree which an assessment or test subjectively appears to measure the variable or construct that is supposed to measure. In other words, face validity is ketika penilaian atau tes tersebut kelihatan seperti ingin mengukur gitu. Jadi face validity ini hanya sebatas di luarnya saja kelihatan. Kelihatan bahwa ketika kita ingin mengukur kemampuan siswa kita dalam menguasai reading comprehension, maka tesnya itu kelihatan dari luarnya itu, atau kelihatannya memang benar mengukur reading comprehension, tapi bisa jadi di sana ada tes vocabulary malahan, misalkan antonim atau sinonim. Nah, seperti itu. Kelihatannya dia mengukur apa yang kita ukur, padahal mungkin ada beberapa item yang tidak mencerminkan itu. Maka disebut dengan appears to do what it claims to do, kelihatan atau look like, itu hanya sebatas itu. Maka dikatakan bahwa face validity ini adalah salah satu jenis validitas yang paling lemah di antara 5 validitas yang lainnya. Oke, sahabat guru, semoga materi ini bermanfaat. Adapun jika ada beda pemahaman, boleh kita didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.